Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali dengan saya Jody Visnu, senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sobatku sekalian, dalam menyambut tanggal 14 Februari, terutama tahun 2022 ini ada suatu momentum yang spesial, Hari Valentine, dan podcast yang sebelumnya kami sudah membahas tentang move on. Bagaimana kita harus bisa move on dari mantan, bersama dengan seorang psikolog dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, Kak Ola. Pada podcast kali ini, masih dengan tema yang sama, sayang itu tidak memaksa, sayang itu saling menghargai. Temanya lebih ke arah klinis, jadi lebih ke arah membahas dari sisi aspek medis dan yang lain-lain. Dan kita sudah kedatangan seorang narasumber, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, magister kesehatan. Beliau adalah Dr. Debre Setiawan. Apa kabar dokter? Sehat. Sehat dan semangat? Semangat. Mungkin bisa tolong memperkenalkan diri dulu kepada sobatku sekalian. Iya, baik. Saya Dr. Debre Setiawan, spesialis kedokteran jiwa, magister kesehatan. Sudah bergelut dalam bidang ini mulai 2007 ya. Dan topik saat ini menarik ya. Sesuatu sekali ya, karena menyambut 14 Februari dok 14 Februari, tematik ya. Valentine. Katanya kasih sayang ya. Hari kasih sayang. Tapi dengan tema kali hari ini sebetulnya kasih sayang, tapi kasih sayang yang bagaimana? Karena hari ini dok, temanya adalah mengenang mantan terindah. Wah, mengenang mantan, tetapi kan awalnya pasti diawali dengan kasih sayang ya dok ya. Kemudian ada mengenang, dan kemudian harapannya kita juga tetap bisa memberikan kepada kasih sayang kepada orang lain juga. Nah, kita ini akan bahas beberapa saat ke depan, tetapi sebelumnya sobatku, jangan lupa subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi seputar berita, seputar edukasi dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Nah, Dr. Debre, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan oleh rekan-rekan di lapangan. Yang pertama, mengapa belakangan ini hal yang berhubungan dengan kenangan terindah, kenangan mantan, kenangan pahit menjadi marak? Silakan dok. Oh iya, baik. Jadi begini. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara dari segi kedokteran ya. Semua memori itu sebenarnya ada organ di dalam otak kita namanya hipokampus. Tetapi yang tidak mengenakan, memori yang tersimpan tuh harus secara emosional tuh bermakna. Jadi misalnya sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan pasti akan tersimpan dengan kuat di sana. Sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan itu juga akan tersimpan dengan kuat. Kalau yang biasa-biasa aja sih tidak akan tersimpan. Nah, karena itu hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan, sebaliknya yang menyenangkan, menggembirakan akan tersimpan dengan baik. Akan tetapi kita sebenarnya kalau mengibaratkan otak manusia itu sebenarnya ada interkoneksi di sana. Nah, kalau dikatakan bahwa otak manusia itu terbentuk sampai usia 4-5 tahun, sebenarnya pematangannya itu sampai usia 25 tahun. Nah, dalam sampai usia 25 tahun itu ada istilahnya neuroplastisitas dan pruning. Neuroplastisitas itu jalur yang sering dilewati dia akan semakin kuat. Sebaliknya jalur yang jarang dilewati dia lama-lama menghilang. Jadi ibaratnya misalnya otak kita itu padang rumput yang luas, di situ ada telaga-telaga. Nah, kalau kita seringnya ke telaga gembira, kemudian terlalu sering ke telaga yang indah-indah, otomatis akan mudah membentuk jalur ke sana. Jalan setapaknya makin jelas seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kita ngisinya dengan hal negatif, sedih, menyakitkan, akan mudah sekali jalan ke sana itu terbentuk. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang netral pun, kalau jalan itu sudah banyak terbentuk kayak yang menyakitkan, menyedihkan, ke sana larinya. Bahkan hal yang indah pun mungkin malah membuat kita curiga. Iya, saat ini indah, tapi nanti ujung-ujungnya jangan-jangan tidak indah lagi. Nah, itu juga yang menyulitkan untuk melupakan mantan. Nah, apalagi kalau mantannya itu di bawah usia 25 tadi. Jadi neuroplastisitas dan pruningnya itu masih pembentukan. Nah, karena itu seringkali kenapa ya cinta masa SMP, SMA dibilang cinta monyet tapi kok malah kenangannya sulit dilupakan dan selalu terkena karena tadi di bawah usia 25 tahun. 25 tahun. Nah, itu jadi memori itu memang harus kita kelola dengan baik, karena itu harus kita tuh membuat jalur atau pathway itu tadi ke yang baik-baik.
Oke. yang indah-indah, Oke. yang bagus-bagus, sehingga ada apapun kita mudah membawa ke telaga-telaga yang indah, bagus. Telaga indah dan bagus, dok. Ya, oke. Tapi dok, kalau pertanyaannya misalnya menyambung dengan tadi dokter sempat menyampaikan, gitu kan telaganya banyak ya. Yang indah ada, yang menyenangkan ada, yang kenangan pahitnya ada dan sebagainya. Dan ada beberapa orang yang mungkin pernah melewati keseluruhnya itu ya, dari happy kemudian ke pahit dan yang lain. Dan seringkali kan orang mengingat juga yang pahit yang biasa. Tapi cara kita mengelola dok supaya kita tetap fokusnya kepada yang positif, itu mungkin ada tips and triknya ada. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Ada juga area di otak namanya lobus prefrontal cortex. Nah, itu pengendalian diri kita. Misalnya kita tertimpa suatu musibah, mungkin awalnya kita memasuki telaga yang sedih, kecewa, galau gitu. Nah, tetapi dengan lobus prefrontal cortex yang terlatih, itu kita akan mengendalikan diri untuk melihat sisi positif dari apa yang kita alami. Jadi kita memilih untuk membawa ke telaga berpikir positif. Apa makna yang bisa saya ambil? Pengalaman apa yang bisa saya petik? Seperti itu. Nah, kenapa sih lobus prefrontal cortex ini bisa terbentuk dengan baik? Kalau kita dari kecil itu hidupnya itu balance, seimbang. Seimbang itu lebih ke arah harmonis ya. Jadi harmonis, kita pernah sedih, pernah senang, pernah penuh harapan, pernah kecewa juga. Nah, karena itu kita harus mengisi itu penuh keseimbangan. Nah, karena itu kita kalau misalnya baca buku cerita anak-anak yang dulu-dulu atau sekarang juga, menjaga balance itu atau harmonis itu. Jadi ada sedih tapi ada gembira, ada harapan, ada putus asa. Nah, itu melatih lobus prefrontal cortex kita untuk dapat mengendalikan ketika ada situasi yang tidak mengenakan. Baik. Jadi ada pelatihan di sana. Jadi kita harus melatih diri kita, bukan hanya fisik aja. Ternyata otak juga harus dilatih. Juga dilatih. Oke. Jadi positif mindset itu memang penting ya, dok ya? Iya. Positif mindset penting. Dan gimana caranya kita untuk bisa mengelola itu atau mengelola stres atau mengelola kesedihan itu, dan memang kita harus berpikir harus terus positif. Jangan mikir fokus ke yang negatif. Seringkali kan zaman dulu orang selalu bilang jangan fokus ke yang negatif, fokus saja positif gitu ya. Karena hal-hal yang negatif itu juga nanti akan mempersulit kita, dok, pada saat kita mau maju lagi gitu ya, dok ya. Jadi begini, negatif itu bukan berarti jelek ya. Misalnya kita salah melangkah, kemudian kita sedih, kecewa. Tapi tadi ketika kita harmonis, balance, dan kita melihat ini sebagai suatu pembelajaran, kita akan menyesal dan tidak akan mengulangi. Sebaliknya kalau kita berbuat kesalahan, kita tidak balance, kita tidak bisa mengambil makna positifnya, kita bisa makin terpuruk. Atau kita malah cuek bebek, buat salah biarin aja deh. Akhirnya jadi orang yang ketika buat salah nggak ada rasa bersalah. Jadi perlu harmonisasi di situ dalam mengelola lobus prefrontal. Lobus prefrontal tadi itu Nah, dok, kalau konteks hari ini adalah tentang soal mengenang mantan terindah. Udah mantan, tapi dia indah juga nih. Nah, berhubungan dengan telaga-telaga tadi, dok, kenapa sebetulnya nih ya, jangan sekarang ini nih, kita pakai bahasa awam yang paling orang bilang move on. Mengenang mantan terindah, tapi kenapa banyak orang yang sulit move on dengan kejadian-kejadian yang masa lalu? Nah, kejadian kenal mantan terindah. Kenapa susah sekali, dok, move on-nya? Nih katanya, bukan saya yang ngomong, ini ada di sini. Silakan, dok. Kenapa sih susah ya? Tadi, terkadang orang lobus prefrontal cortex-nya itu tidak terlatih dengan baik. Dan kita tahu sekarang bahwa dalam tumbuh kembang anak-anak muda, ada media sosial. Seringkali yang ada di media sosial itu membuat tidak balance. Jadi menampilkan sesuatu yang indah, yang menarik, yang kayaknya yang namanya jatuh cinta itu sungguh indah. Gitu ya. Tetapi ketika ternyata yang dia alami sebaliknya, gitu ya. Ternyata misalnya, mohon maaf, ada kekerasan dalam hubungan, kekerasan fisik, verbal, dan sebagainya, itu mengagetkan. Dan tadi, semua peristiwa yang secara emosional tidak enak, itu akan lebih terekam di hipokampus. Nah, nanti dia akan membekas lebih dalam. Nah, di dalam psikiatri atau kedokteran jiwa, kita bisa ada level-level gangguannya ketika kita tidak bisa melupakan mantan terindah ini. Yang pertama kita menyebutnya gangguan penyesuaian.
gangguan penyesuaian itu bisa bentuknya depresi, bisa bentuknya cemas atau ansietas, bisa perasaan tidak nyaman, kita nyebutnya disforik gitu. Dan bisa tiga-tiganya ada gitu ya. Jadi itu kita menyebutnya gangguan penyesuaian kalau dia dalam tahap ringan, sehingga nggak bisa move on, ketika teringat terus tidak bisa menikmati momen saat ini, keberadaan kita saat ini, itu disebut sebagai gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian ini kalau misalnya berat dan memenuhi kriteria depresi, dia akan masuk sebagai depresi, atau memenuhi kriteria gangguan kecemasan akan masuk sebagai gangguan kecemasan. Misalnya cemas antisipatorik. Kalau dapat cowok lagi modelnya kayak gini nggak ya? Jangan-jangan kalau cowok modelnya kayak begini nih pasti PHP ini. Nah, itu bentuknya kecemasan. Atau bisa juga bentuk kesedihan. Misalnya, saya bisa laku apa enggak ya? Ngaca wajah kayak saya ini kayaknya susah dapat jodoh deh. Nah, itu. Nah, jadi bisa masuknya ke sana. Yang lebih berat lagi sampai bisa muncul gejala-gejala psikotik kalau kita menyebutkan. Dalam arti bisa saja ketemu orang dianggap sebagai mantannya. Gitu. Kenapa kamu ada di sini padahal itu orang lain gitu ya. Atau bisa juga sampai halusinasi. Halusinasi itu melihat pacarnya, ngobrol sama pacarnya padahal orang lihat nggak ada siapa-siapa. Jadi dia ngomong sendiri, cekikian sendiri, terus terima kasih sekali atas bunga yang kamu berikan, indah banget, padahal nggak ada orang lihat nih, ngapain sih nih orang gitu ya. Bisa sampai sebegitunya ketika kita dalam tanda petik ya terluka oleh tadi mantan terindah itu. Nah itu kalau sudah sampai gangguan jiwa yang berat tadi, misalnya ada halusinasi tadi, atau ada ilusi melihat orang sebagai mantannya, itu sudah harus ke psikiater karena di situ sudah ada zat kimia di otak yang kita sebut sebagai neurotransmitter. Itu dia sudah tidak seimbang sehingga menimbulkan halusinasi, ilusi, atau pikiran tidak realistis yang kita sebut sebagai waham. Nah, kalau misalnya depresinya atau cemasnya tadi sampai mengganggu 4 fungsi, jadi untuk sederhananya, yang pertama fungsi relasi, yaitu hubungan dengan orang lain, misalnya keluarga, teman, itu menjadi berubah dan menjadi tidak nyaman, itu tanda-tanda sudah masuk gangguan yang mengarah ke sedang atau berat. Kemudian fungsi perawatan diri, nggak mau makan atau makan berlebihan, sehingga nanti loh kamu makannya kok berlebihan, nanti kamu sakit loh, nanti kamu gini-gini, biarin gitu. Kamu nggak makan, nanti kamu kurus, nanti kamu sakit, biarin. Jadi perawatan diri sudah terganggu, nah itu juga mengarah ke gangguan sedang atau berat. Kemudian fungsi tugas pekerjaan, misalnya mahasiswa prestasinya turun. Kalau sudah bekerja, pekerjaannya nggak beres, dikeluhkan oleh klien atau teman-teman kerjanya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini kita tuh sebagai manusia itu kan ada fungsi untuk mengambil keputusan. Nah, ini seringkali mengambil keputusannya salah, tidak benar, dan orang kadang, kok bisa sih kamu ngambil keputusan seperti itu dengan grade pendidikan kamu seperti ini? Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kalau sudah 4 fungsi tadi kira-kira sudah terganggu, nah sebaiknya memang harus mendapat pertolongan sebelum lebih berat lagi. Jadi depresi tadi yang pertama tuh lebih ke arah istilahnya mulai dari makan ya, masalah makan dan sebagai perawatan diri ya, kemudian relasi dengan orang lain nggak bagus, fungsi tugas kerjaannya jadi nggak beres dan sebagainya, kantor dan yang lain-lain nggak beres gitu ya, dan segala macam. Ngambil keputusan yang decision makingnya jadi trouble ya dok ya. Dan ini sering kali terjadi, apalagi misalnya kayak ya mungkin di usia 25 tahun, di bawah 25, meskipun di atas 25 juga banyak yang mengalami hal yang sama, tapi fokus kita ini memang katakanlah di sekitar-sekitarnya di 25, misalnya lagi ngerjain tugas kampus, tugas akhir kampus ya, atau orang yang mau masuk ke dunia kerja, ranah 22, 23 selesai pendidikan, mau studi lagi, mau kerja lagi, kemudian mengalami depresi sehingga mau melakukan aktivitas nggak bisa, dan kita harus bisa menyadari dok ya, untuk carilah pertolongan, kalau perlu ya memang pertolongan medis segera, atau bisa curhat ke teman dan sebagainya. Itu seberapa jauh dok menolong untuk bisa bercerita kepada orang lain ya, gimana dok? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi
Curhat itu kalau dalam psikiatri, fungsi curhat itu apa? Jadi tadi ketika ada ketidakseimbangan arah tadi, Betul. itu membantu harmonisasi kembali. Berbicara dengan orang, tadi kita misalnya mengarah ke negatif-negatif terus, telaga negatif, telaga sedih gitu ya. Berbicara dengan orang itu membuat lobus prefrontal cortex-nya itu agak-agak mereda sehingga bisa melihat dari sisi lain, lebih terkendali. Nah, curhat itu sebenarnya kalau dalam psikiatri ada 2 tipe ya. Yang pertama tuh yang pakai perasaan tetapi tidak terlalu memakai logika. Baik. Itu namanya katarsis. Jadi Katarsis. aku pokoknya marah sama dia. Kenapa tega mutusin aku? Aku pokoknya benci banget dia. Pokoknya dia perasaannya meluap-luap gitu ya. Nah, tetapi kalau yang tipe kedua itu kita nyebutnya ventilasi. Kalau ventilasi itu lebih menggunakan logika. Jadi sebaiknya gimana ya cara saya ngelupain dia ya? Caranya biar saya nggak ketemu dia, nanti kalau ke mall ketemu kan nggak enak juga, belum pulih nih perasaan. Dia biasanya ke mall ini, berarti saya jangan ke sana gitu. Nah itu berbicara dengan teman itu sangat membantu. Oh iya ya, kamu mungkin ke mall ini aja, atau kita jangan ke mall dulu deh, nah temannya gitu. Nah itu akhirnya membantu untuk memikirkan strategi. Nah itu adalah ventilasi dan katarsis. Untuk tahap awal sih biasanya katarsis dulu. Nah jadi kalau kita sebagai teman menghadapi teman yang lagi katarsis, jangan diajak ngomong logika. Karena kan lagi mencurahkan hatinya. Terima aja perasaan. Aku benci dia, ya aku bisa paham gitu. Jangan bilang kamu harus mengambil hikmahnya dari peristiwa ini. Ya, aku pokoknya benci. Kamu harus pakai logika. Kamu nggak bisa nunggu dia reda dulu emosinya. Jadi kita serap semua emosinya, katarsis dulu. Nanti ketika dia sudah, aku lega, ya sudah hapus air matamu, kasih tisu gitu kan, dia hapus air matanya. Mataku kok bengkak ya. Nah kan rugi kan kamu nangis, iya sih. Nah dia sudah mulai bisa pakai logikanya dia, terus ventilasi. Gitu. Dok. Jadi itu salah satu tips and trick ya. Jadi kalau kita mendengarkan teman yang curhat itu berarti akan ada fasenya ya dok ya. Karena dia akan katarsis dulu. Cinta ini tak ada logika gitu kan ya. Setelah itu, dan itu kadang nggak main jam, bisa main hari, bisa main minggu ya dok ya. Karena teman akan ketemu kita lagi dan kadang-kadang dia hanya butuh didengarkan. Ya nggak sih dok ya. Kemudian itu setelah itu nanti sampai tahap fase di mana logika bisa main, baru kita mendengarkan pada saat kita bisa memberikan advice yang untuk ke arah masuk akal. Itu buat kita yang mendengarkan dok. Nah, pertanyaan saya, kalau memang orang itu mau curhat, tipsnya gimana dok? Mencari tempat untuk curhat itu gimana? Kadang-kadang ada temen yang ngomporin juga nih. Nah, ini buat sobatku, mungkin pengalaman, silakan dok. Nah ini, jadi sebenarnya kita itu kalau dibikin lingkaran relasi ya, ada 5 lingkaran relasi. Relasi pertama tuh saya dan Tuhan, tidak ada orang lain yang tahu gitu. Jadi karena Tuhan itu maha tahu, maha mengetahui, jadi ya apa adanya saya nggak perlu pura-pura di depan Tuhan seperti itu. Lingkaran kedua itu adalah orang yang dekat dengan kita, yang kita tidak perlu pakai topeng. Jadi kekurangan kita, kelemahan kita, kelebihan kita, it's okay dilihat orang ini. Itu biasanya orang tua atau anggota keluarga atau teman dekat. Kita percaya banget sama dia. Nah sebaiknya curhat itu atau mau katarsis mau ventilasi itu bisa kepada yang lingkaran kedua ini. Baik. Yang lingkaran ketiga itu orang yang kita kenal, bisa saja kenal baik, tapi kita masih ada hal-hal yang tidak kita tunjukkan kepada orang ini. Misalnya teman kerja, teman main, kita tapi tidak ada sisi-sisi kita yang tidak kita perlihatkan. Baik. Kalau lingkaran keempat itu yang formal gitu ya. Jadi kita ketemu orang ini lebih kepada hubungan formal ini selesai ya sudah, kita mungkin tidak ketemu lagi gitu ya. Nah, yang lingkaran kelima itu orang yang kita kenal tapi kita lupakan. Misalnya kita belanja dilayani kasir minimarket, habis itu kita lupa. Nah sebaiknya sih lingkaran kedua atau ketiga yang kita tahu track recordnya. Tapi paling aman sih lingkaran kedua. Nah tapi pertanyaannya, gimana? Ketika lingkaran keduanya tidak ada gitu. Kan seringkali saya tidak ada yang bisa saya percaya, saya nggak punya teman dekat. Orang tua pun saya nggak begitu dekat. Saya biasa sendiri, saya tidak pernah menunjukkan diri saya ke orang lain apa adanya gitu. Ke psikolog atau psikiater itu lebih aman. Lebih gitu aman ya jauh ya. Atau bisa juga hotline service gitu ya. Hotline service untuk yang lagi galau atau apa tuh bisa, karena di situ akan
dijamin keamanannya. Hotline service yang resmi loh ya, jangan hotline service ecek-ecek nanti malah kesebar semua, temboknya berbicara. Atau anonim. Jadi misalnya ada beberapa radio-radio menyediakan bisa curhat tetapi tidak menyebutkan identitas. Nah itu bisa juga karena tidak menyebutkan identitas, pokoknya cerita saja. Dan penyiar radionya bertindak sebagai spons tadi yang menerima curhatan, entah itu fase katarsis ya biarkan saya, itu bisa. Karena bisa radio akan menjaga keamanan identitas dari yang curhat tadi. Dari yang curhat tadi. Banyak saluran yang tersedia ya. Banyak bisa tersedia. Di sekolah juga ada guru BP ya. Oh bisa ya? Bisa. Dan guru BP juga harus baik ya. Jadi buat sobatku yang jadi guru BP ini galak. Jangan galak. Gitu aja kamu patah hati. Iya, terus dibilang makanya kecil jangan pacaran dulu gitu. Kasihan, udah salah curhat malah nggak jadi curhat ya. Depresinya bisa nambah nanti dok. Nah ini yang ya, dan sebenarnya kalau sana dari Rumah Sakit Dr. Un Solobaru ini, kalau Dr. Debre ada di sini juga, berpraktek di sini. Jadi sobatku nanti kita harapkan juga kalau memang membutuhkan pelayanan lebih jauh ya, pelayanan medical klinis, sudah depresi lama, mungkin membutuhkan jangan ngomong soal saya butuh obat dan yang lain, bukan, tapi obat itu adalah sebagai sarana dan memang dibantu oleh dokter menentukan dosis dan sebagainya. Jangan beli obat sendiri, jangan beli ke apotek dan sebagainya. Biasanya apotek obat-obatan ini memang cukup restricted ya di apotek. Tapi jangan cari dari media surfing yang lain-lain, browsing dan yang lain, kemudian mencari via online. Kadang ada suka tuh iseng-iseng. Jangan menerapi diri sendiri dulu ya. Jadi sebenarnya kita membutuhkan pertolongan dari yang profesional. Di Rumah Sakit Dr. Un Solobaru Anda bisa kontak ke WhatsApp marketing, atau mungkin bisa telepon langsung ke rumah sakit, atau mungkin datang langsung, atau mungkin dengan layanan telemedicine memungkinkan juga bisa ngobrol. Jadi tidak hanya yang di daerah Soloraya ya, yang dari luar kota misalnya juga bisa melakukan hal yang sama. Takutnya nanti dibawa sama orang tuanya ke rumah sakit, mau ngapain gitu kan. Tapi Anda merasa bahwa membutuhkan waktu quality time bersama dengan dokter, katakanlah dokter Debre, Anda bisa mungkin di sudut ruangan bisa video call dan kita bisa mengarahkan ke medis yang sesuai supaya Anda tidak dalam tanda kutip terjerumus ke yang tidak menyenangkan ke depan gitu dok ya. Jadi nah tapi masalahnya dok, tadi lingkaran 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ada lingkaran ke-6 yang namanya lingkaran media sosial? Karena banyak orang yang curhat malah dimasukin ke story, di-publish ke story. Itu gimana dok, orang yang suka curhat begitu? Jadi lingkaran media sosial itu sebenarnya mungkin lingkaran 3 ya. Jadi di media sosial kita mungkin tidak menampilkan kita sesungguhnya. Mungkin kita malah saat ini depresi menampilkan di situ happy-happy, sehingga bikin kaget. Di media sosial happy-happy kok tahu-tahu dapat berita melakukan tindakan yang negatif seperti itu. Atau sebaliknya apa-apa dibikin lebay. Sebenarnya nggak sesedih itu, tapi di media sosial dibikin seperti hancur benar gitu ya. Tapi teman-teman di lingkungan yang kenal dia itu sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih patah hatinya. Tapi di media sosial kok kelihatan biar rame ya. Biar rame. Pengen simpati atau gimana? Pengen simpati. Nah ini juga harus berhati-hati. Terkadang media sosial itu merespon curhatan kita, itu orangnya banyak, responnya itu macam-macam. Nah bisa kebayang lingkaran ketiga, tetapi orangnya sangat banyak. Baik. Sehingga mereka menimpalinya itu bisa saja hal-hal yang negatif. Baik. Gitu. Nah itu harus berhati-hati sekali. Media sosial itu sebaiknya ya mungkin nanti akan ada topik sendiri ya, bijak dalam bermedia sosial itu ada sendiri, karena kalau tidak ada namanya kecanduan media sosial. Itu ada kriterianya sendiri itu, kecanduan media sosial. Nanti topik sendiri. Kecanduan media sosial. Biasanya diundang sama Dokter Jody lagi. Ya, jadi untuk sobatku sekalian jangan lupa tulis komen di bawah sini ya. Jadi nanti kira-kira topik apa yang ingin dibahas dengan Dokter Debre. Karena sebenarnya kalau ini kita bahas terus bisa sampai besok pagi gitu kan. Tapi harapannya kita bisa memberikan kisi-kisi dan arahan ya, supaya nanti para sobatku sekalian tidak salah dalam melangkah lah istilahnya. Satu lagi yang berbahaya dari media sosial. Itu isinya tuh ada orang-orang jahat. Kalau istilah sekarang itu predator ya. Ketika dia melihat celah di mana ini orang ini bisa saya manfaatkan, hati-hati, nanti dia lewat media sosial awalnya, kemudian dia masuk ke dalam kehidupan kita, tahu kita rapuh, nah hati-hati. Akhirnya sekarang banyak korban kejahatan lewat media sosial tadi. Karena itu kalau curhat lagi hancur, hati-hati, nanti predator tadi masuk memanfaatkan
kita, apalagi untuk yang masih muda-muda ini kan. Iya. Begitu ada sosok hero pahlawan di media sosial nongol, wah di penyelamatku ini. Oke. Nah, harus hati-hati ya. Padahal ketemu aja belum pernah gitu kan, ya itu kan. Jadi tiba-tiba dan seringkali kan yang namanya orang sudah pengalaman ya dok ya, predator itu kan dengan kata-kata manis buat orang yang lagi terpuruk itu gampang sekali untuk ditarik gitu kan. Iya. Ya kan, dilihat Be careful. Be careful, ya. Lihat aktivitas nanti terus kemudian buat anda-anda yang lagi terjerumus gitu kan, dibilang wah ini kamu sebetulnya seorang yang baik, kamu begini, wah mudah terbuai, akhirnya bisa jadi masalah nanti dok. Tapi Hati-hati dengan media sosial. pertanyaannya dok, gimana cara kita membentengi dari pengaruh negatif media sosial? Nah ini nanti akan masuk ke topik sendiri. Catat, oke dicatat ya. Jadi gini, media sosial itu bisa membuat kita ketergantungan bahkan sampai kecanduan dengan media sosial. Media sosial bisa membuat kita menjadi bukan diri kita. Sehingga kadang orang heran di media sosial seperti ini, tapi realitasnya kok seperti ini. Nah, bagaimana membentengi diri? Yang paling mudah itu adalah mempunyai realitas dalam hal relasi. Jadi gimana ya? Ada orang-orang yang memang kenal kita di dunia nyata, bisa tempat kita cerita, tempat kita berbagi suka dan duka. Karena kalau orang-orang di dunia nyata ini tidak ada, otomatis kita akan ke media sosial. Nah, akhirnya di media sosial kita akan semakin ada di dalam dunia itu, sehingga kita tidak lagi menikmati atau enjoy dunia real kita. Nah, ini warning. Misalnya dalam 24 jam, berapa sih yang kita habiskan waktu dalam dunia nyata daripada di media sosial? Kalau ternyata lebih banyak di media sosial, itu lampu merah, hati-hati, warning. Bukan lampu kuning lagi. Kalau lampu kuning kan hati-hati, tapi masih boleh mau lanjut, boleh. Kalau lampu merah stop dulu deh. Kalau lebih banyak waktunya dengan media sosial dibanding dunia nyata. Stop dulu, evaluasi lagi. Kenapa sih waktuku lebih banyak di media sosial dibanding dunia nyata? Itu sudah lampu merah. Jadi memang penting ya dok ya, di mana kita, karena kita berelasi ya satu dengan yang lain. Jadi dunia nyatanya seperti apa, jangan malah dengan dunia maya kita lebih banyak fokus ya. Dan rekan-rekan di dunia maya somehow ada beberapa kasus yang tidak real juga. Betul. Mungkin belum pernah ketemu ya, tapi kayaknya dia mengikuti perjalanan kita gitu kan. Dan memang harus hati-hati, seringkali kan bukan masalah jujur atau tidak jujur, ada banyak orang yang menggunakan foto palsu juga. Kegiatan palsu, mungkin sosoknya dia adalah seorang yang punya apa dan segala macem ya kan. Bahkan beberapa public figure, beberapa artis juga ternyata kadang setelah sekian lama kita tahu bahwa barang yang dia tunjukin pamerin bukan milik dia. Nah ini kalau seandainya digoreng sedemikian rupa, kemudian merasa bahwa this is my hero, dan Anda terjerumus, ini akan sangat repot. Ya, jadi kita harus hati-hati. Ini tadi sudah diinformasikan sama Dr. Debri bagaimana kita membentengi diri kita. Nomor satu adalah real life dulu. Setelah itu baru main medsos. Syukur-syukur teman-teman di medsos adalah teman-teman dunia kita. Teman-teman real life. Itu lebih aman ya. Jadi teman-teman di medsos adalah teman-teman di dunia nyata, tetapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan kesibukan, bertemunya di medsos. Di medsos. Orang real. Betul. Nah, makanya ada beberapa yang medsosnya diprotek gitu kan, supaya nanti yang kenal-kenal aja gitu kan. Yang repot kalau nggak diprotek dan semua di message gitu. Waduh, ini susah. Ini bukan curhat. Nah, ini kita ada teman-teman di studio di sini. Nah dok, ini pertanyaannya ke arah, ini klinis sekali. Dok, ke Dokter Debri, kapan dok kita mesti berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa saat kita mengalami masalah seperti tadi disebutkan? Iya, tadi mungkin sudah di depan ada pembahasan ya tentang 4 fungsi tadi. Ketika sudah terganggu sebaiknya konsultasi. Kemudian yang paling mudah lagi dibanding 4 fungsi tadi, kalau kita sudah mengeluh dengan diri kita. Aduh, aku kok gini ya. Aduh, kok aku rasanya bukan aku yang dulu. Aku kok nggak beres ya. Nah, itu saatnya berkonsultasi. Atau orang lain mengeluh tentang kita. Jadi kita merasa baik-baik aja, tapi orang lain mengatakan, kamu tuh berubah loh. Kenapa sih? Dibri, kamu tuh dulu orangnya rapi, sekarang kamu berantakan gitu. Oh iya ya, aku sekarang berantakan ya. Dibri, ya, berat kamu kayaknya turun. Apa iya sih? Begitu dia, oh iya berat saya turun beneran. Ketika ada orang yang komplain tentang kita dan ternyata itu benar, nah itu adalah saatnya mungkin berkonsultasi. Jangan nunggu memberat ya. Kalau memberat tadi sudah judgement-nya terganggu, mungkin akan memilih, aku mengurung diri di kamar aja, sudah. Itu sudah berat, nggak mau ketemu siapa-siapa gitu. Jadi ketika mengambil keputusannya sudah terganggu itu malah lebih susah nanti ya. Jadi bijak-bijak lah gitu kan ya, dan ada tahu keluhan kapan. dari diri, ada keluhan dari orang lain, mungkin itu
warning untuk konsultasi. Saatnya untuk konsultasi ya, gitu kan. Jadi memang konsultasi ke spesialis kedokteran jiwa itu ya positif mindset ya, untuk mendapatkan positif mindset ya, positif mindfulness dan segala macam. Bukan berarti dengan saya ke dokter jiwa, memangnya saya ada gangguan jiwa ya? Enggak, itu zaman dulu ya. Zaman sekarang udah nggak kayak gitu. Nah, ini ada ahlinya di sini. Kalau memang Anda membutuhkan itu silahkan ya, nggak mau ke rumah sakit, takut atau apa, Anda bisa menggunakan layanan video call. Sekarang sudah gampang, sudah dipermudah, dan itu bisa dijangkau oleh seluruh orang di seluruh dunia dengan video call, Indonesia ataupun di luar negeri bisa juga. Nah, Dok, ini ada dua pertanyaan terakhir. Dok, saya selalu teringat dengan mantan dan sulit move on. Apakah bisa dibantu dengan hipnoterapi? Nah, silakan Dok. Lagi trending nih. Dulu pernah booming banget ya. Waktu banyak praktisi hipnoterapi muncul di televisi. Nah, itu banyak yang datang ke saya minta dihipno, sedikit-sedikit dihipno. Karena memang kan kalau di televisi di sana kan menunjukkan benar-benar seperti ini. Sebenarnya hipnoterapi itu sudah ada dari zaman dahulu kala gitu ya. Mulai dari misalnya ketika kita mau berperang ya, dari zaman kerajaan dulu, kemudian ada gong besar yang dipukul, kemudian dikatakan kalau gong ini dipukul kita akan menjadi lebih sakti. Nah, itu kan sebenarnya suatu bentuk hipnoterapi. Jadi ketika gongnya dipukul berkali-kali merasa makin kuat, makin terengginas gitu ya. Nah, tetapi kelemahannya hipnoterapi itu adalah kalau dia tidak sesuai dengan realitas. Contoh mudahnya adalah misalnya saya habis operasi, kemudian dokter mengatakan ini sudah sehat, sudah boleh beraktivitas, sudah boleh olahraga. Cuma saya belum pede. Jadi ketika saya olahraga tenis misalnya, aduh kok nggak enak ya. Jadi takut mau tenis. Atau agak kecapean sedikit, agak badannya pegel-pegel, sebenarnya masih wajar. Apa bermasalah lagi ya operasinya kemarin. Nah, padahal sebenarnya sudah sehat. Nah, itu bagus sekali untuk di hipnoterapi karena realitasnya sudah sehat. Itu dihipno sekali saja sudah bagus gitu ya. Tetapi kebayang misalnya dia patah tulang, kemudian dihipno, tulangnya nyambung, tulangnya sehat. Beberapa detik kemudian mau ngangkat gelas, loh kok nggak kuat, loh ini kok kayak gini. Nah, tidak sendiri akan patah sendiri. Nah, kaitannya hipnoterapi dengan move on dari mantan tadi, itu tergantung dari gangguan yang terjadi. Tidak bisa move on dari mantan tuh ada macam-macam sebabnya. Yang harus diwaspadai ada namanya post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Nah, misalnya mantannya ini baik sekali kemudian kecelakaan. Mohon maaf, nyawanya dipanggil Tuhan gitu ya. Padahal ini orang baik banget, pokoknya romantis, nggak ada jeleknya. Kok Tuhan panggil sih lewat kecelakaan lagi? Nah, itu trauma yang sangat berat. Nah, ini tidak bisa dengan hipnoterapi. Harus hati-hati dengan hipnoterapi. Misalnya, lupakan mantannya, lupakan kecelakaannya. Harus hati-hati karena hipnoterapi itu membuat reticular activating system kita itu tidak seimbang. Jadi di otak itu, ini bicaranya kedokteran terus ya. Apa-apa, aman. Di otak itu ada namanya reticular activating system. Dia itu gampangannya nilai kita manusia mampu mengkritisi sesuatu atau menilai sesuatu, fungsinya itu. Nah, dengan hipno itu dilonggarkan sehingga kemampuan kita menilai, mengkritisi sesuatu itu menjadi turun. Nah, saat itulah kata-kata sugesti itu dimasukkan. Nah, jeleknya menjadi kurang fleksibel atau kurang adaptif. Nah, karena itu misalnya kalau nanti lupakan mantan kamu gitu ya. Nah, nanti padahal mantan itu tadi cowok yang baik, romantis. Nah, nanti sama cowok yang nggak baik aja, pokoknya tabrak aja gitu. Karena fleksibilitasnya jadi terganggu. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, nanti yang paling mudah adalah ketemu dengan praktisi hipnoterapi yang resmi ya. Dia akan mengevaluasi apakah ini sesuai indikasi hipnoterapi apa tidak. Kalau tidak, tadi sempat disebutkan mindfulness, ada cognitive behavior therapy, ada transaksional analisis. Jadi banyak modalitas lain selain hipnoterapi. Cuma yang masyarakat sekarang lagi booming hipno gitu ya. Dulu sempat hipno slimming gitu ya. Hipno slimming ternyata enggak, lebih bagus
pola hidup ternyata kan akhirnya mereda sendiri hipnoslimming di hipno gitu ya. Repotnya kalau hipnoslimming ngaca merasanya kurus langsing. Kalau orang lihatnya nggak langsing. Itu repot ya. Jadi apalagi nanti sudah mengarah ke arah body shaming nantinya. Ya, jadi orang pada bilang kayaknya gue udah melangsing deh. Orang bilang kayaknya enggak. Kamu body shaming aku. Jadi masalah. Kamu harus olahraga loh. Aku udah ideal kok. Malah marah. Ya malah susah gitu ya. Nah itu dan memang sebetulnya mau terapeutik ini kan salah satu terapeutik kan. Namanya juga hipnoterapi. Maka dari itu yang menentukan ini diterapi atau tidak, ya jelas ahlinya. Harus berkonsultasi. Berkonsultasi ke ahlinya. Jangan merasa datang-datang kemudian itu seperti dok saya mau diterapi, ya tergantung. Ya kalau memang bukan kriteria yang bisa, maka akan dipilihkan yang lain. Tadi dokter sempat bilangnya cognitive behavior terapi dan yang lain, mindfulness dan yang lain-lain. Nah, Dokter Debre, ini pertanyaan kami yang terakhir, ya, tips and trick dari Dokter Debre agar dapat melupakan mantan dan kenangan terindah masa lalu. Oh iya, apa nih dok? Jadi kita kan masih hidup di dunia gitu ya. Kita tuh dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Kecuali kalau sudah dipanggil masuk ke kekekalan. Dipanggil masuk ke tempat VIP gitu ya. Nah, sehingga masa lalu kalau memang sudah terlepas dari masa sekarang itu adalah hanya sekedar memori saja. Memori tadi kita harus melatih diri kita mengingat itu, membawanya kepada hal yang positif, telaga positif. Dulu pernah punya mantan yang baik sekali, ideal banget, kemudian kecelakaan, meninggal. Sekarang mau move on, cowok deketin kok nggak bisa, selalu teringat dia gitu kan. Hal yang paling mudah adalah, oh iya memang itu pengalaman yang indah. Dan pengalaman itu akan bisa saya alami lagi sekarang. Kalau saya hanya berkutat kepada hal yang tidak bisa diulangi karena dia sudah dipanggil Tuhan, kan juga percuma. Kita tadi hidup here and now, di sini dan sekarang ini. Tetapi, nah ini kalau mantannya nggak mantan terindah ya, mantan ngeselin misalnya gitu, neror, nah itu kan masa lalu yang belum selesai. Makanya saya katakan harus berhati-hati. Oh, jadi misalnya dia neror, datang ke rumah, ketok-ketok, atau misalnya kos, datang ke kos-kosan, nunggu di depan, kan nggak selesai walaupun sudah putus. Betul. Beda lagi pengelolaannya ya. Jadi masa lalu kalau sudah tidak ada kaitannya dengan saat ini, ya biarkan hanya sebagai memori. Tetapi kalau masih ada kaitannya, seperti tadi mantan ngeselin tadi, nah itu kita perlu pengelolaan gimana sih menghadapinya. Nah kalau memang tidak mampu tadi, ada profesional yang bisa kita temui untuk berkonsultasi. Gimana sih saya punya mantan tapi mantan ngeselin, saya pengen move on, dia terus datang dan datang lagi gitu ya. Apalagi janji manis saya akan berubah gitu ya. Dan itu ngomong saya akan berubahnya itu sudah yang ke-10 kali. Nanti nyakitin lagi gitu ya, putus lagi, datang lagi dengan berbagai hal gitu ya. Saya akan berubah gitu. Kamu sudah 10 kali ngomong gitu. Dan aku kasih kesempatan ke-11 lah itu. Ternyata kesempatan ada di 20 gitu. Nah, itu perlu konsultasi juga gitu ya. Nah, jadi kalau itu hanya sekedar memori, biarlah dia hanya sekedar memori. Tapi kalau memang masih membawa masalah sampai saat ini, nah itu harus konsultasi ke profesional kalau memang itu mengganggu. Dan cara mudah untuk melupakan, bukan melupakan, saya agak gimana ya kalau kata melupakan ya, karena kenangan, bisa mengingat itu karunia dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan karunia kita bisa mengingat sesuatu, pasti ada tujuannya. Nah, bagaimana kita melihat karunia bahwa kita punya daya ingat itu sebagai karunia. Jadi, oh ternyata mantan saya seperti ini, kita gunakan tadi secara positif, gunakan lobus prefrontal cortex-nya tadi. Ambil hikmahnya, ambil maknanya yang positif, membuat kita menatap masa depan itu penuh harapan, optimis seperti itu. Nah itu paling bagus, bahwa masa lalu yang kelam membuat kita belajar, membuat kita bisa berencana untuk menghindari terulang lagi. Dulu saya dapat cowok kayak gini yang sering melakukan kekerasan verbal di sini kayaknya. Berarti saya jangan mencari cowok di lingkungan seperti itu. Contohnya kan seperti itu. Jadi cara paling mudah adalah kelola dengan baik memori itu. Jangan dihilangkan, itu karunia dari Tuhan. Berarti kalau memori itu menjadi momok buat kita, kita salah mengelola
memori itu. Oke. Itu karunia Tuhan loh ya. Yang negatif kita masukkan ke yang positif. Waduh, jadi istilah jadi memori. Dok, tipsnya tadi satu lagi saya lupa. Ini belum ditanyakan di sini. Tapi untuk ini sobatku sekalian tuh ada yang kejadian itu sudah lepas, sudah putus, tapi story-nya mantan tuh suka dilihat-liatin lagi, Dok. Waduh. Pengalaman mantan dengan yang baru tuh suka dikepoin nih. Tuh akhirnya kan ribet sendiri gitu kan orang. Gimana, Dok? Gitu. Oh, ya ini pertanyaan bagus juga gitu. Harusnya di awal itu tadi. Gara-gara media sosial juga Ya, gitu tadi. gimana? Jadi gini, media sosial itu membuat kita melihat berbagai tipe orang. Jadi misalnya kita ada teman-teman di media sosial, ada teman yang kita lihat kok romantis banget sih ya. Tapi sebenarnya dia ada kekurangan. Kemudian ada teman yang lain, ini orang kok bijak banget ya, wise ya. Kemudian ada teman lagi kita lihat, ini orang kok selalu rajin mengingatkan. Jadi orang itu care banget gitu ya. Nah padahal itu dari beberapa orang itu terekam di otak kita bahwa cowok ideal tuh kayak gini. Padahal nggak ada di dunia cowok komplit tuh nggak ada gitu ya. Jadi paket lengkap cowok. Naik kuda turun dari ini gitu ya, kuda putih, malaikat gitu. Oke. Nggak ada malaikat gitu ya. Nah akhirnya terekam dalam benaknya dia cowok ideal tuh seperti ini. Sehingga ketika dideketin cowok, nggak romantis. Dideketin cowok, enggak lah, nggak pedulian cowoknya. Dideketin cowok, enggak lah, nggak solutif nih cowok. Cowok nggak gini ya. Akhirnya nggak dapat cowok gitu. Nah itu betul. Bahaya media sosial salah satunya itu tadi. Atau tadi kenapa sih mengkepoin? Nah karena belum, jadi gini, prinsipnya ketika kita bisa berpindah dari sesuatu yang membuat kita berpindah itu memberikan makna lebih, memberikan kenikmatan lebih. Selama tidak sama atau tidak lebih, pasti kita akan pingin ke yang kembali ke situ. Baik. Karena itu selama kita belum dapat penggantinya, pengganti itu nggak pacar baru loh, nggak harus pacar baru, tapi teman-teman yang care, yang peduli, sehingga bisa ngisi kekosongan itu. Kita nggak akan kepoin itu. Atau ngelihat ya hanya sebatas pengen lihat kabarnya gitu ya. Tapi kalau pengen lihat dia sudah punya pacar lagi apa enggak gitu ya. Dia peduli sama siapa sih loh? Kok dia jadi peduli sama teman cewek yang ini sih ya? Gitu kan itu. Akhirnya nggak selesai lagi, malah tadi gagal untuk melanjutkan hidupnya. Oke, jadi jangan kepo deh. Ya keponya tuh hal yang positif aja. Gimana kabarnya dia? Kalau memang story ya udah di mute aja story-nya, nggak usah dilihat-lihat, lihatnya seminggu sekali gitu kan. Ya karena stop contacting juga salah satu di awal-awal untuk supaya lebih nyaman. Jadi dan kalau tadi dokter sempat bilang ini cowoknya kurang ini atau ceweknya kurang cantik, kurang ini kurang itu. Kalau mengharapkan cewek yang cantik, paket komplit semuanya itu adanya di film ya. Itu karya seorang sutradara. Di film aja di bagian depan dibilangin ini adalah cerita fiktif belaka, kesamaan nama adalah kebetulan adanya. Jadi tolong pakai logikanya dipakai yang cantik sempurna itu ya kan itu kan buatan sutradara ya. Sutradara men-setting as perfect as it should be. Ya kan? Drakor apalagi zaman sekarang kan mukanya begini, mobilnya ini dan segala macam. Tapi tolong melihatlah dari dunia yang nyata, realita yang memang sayang kepada Anda, yang akan membuat Anda bahagia, di mana Anda juga bahagia berada di sisinya orang itu gitu kan. Dan sebenarnya semua orang itu sangat terberkati dan diberkati ya dok ya. Punya banyak berkat, banyak berkah, dan mereka itu adalah sangat spesial di mata yang di atas gitu, di mata Tuhan. Jadi jangan merelakan diri untuk sedih terus. Jadi ini ada tambahan jadi terkait dengan makhluk sempurna yang tidak ada. Wah, gimana? Nah, jadi sebenarnya ketika kita bertemu dengan orang yang apakah ini jadi suami saya atau istri saya? Ada dua pertanyaan penting yang harus kita tanyakan. Karena tidak ada orang yang sempurna tadi. Pertanyaan pertama adalah, kalau saya seumur hidup bersama orang ini, menjalani kehidupan sampai Tuhan panggil saya, apakah saya bisa mentoleransi semua kelebihan, kekurangan, kelemahan dia? Kalau kita menjawab dengan yakin, saya bisa mentoleransi kekurangannya dia, kelebihannya dia, kelemahannya dia. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kalau anak-anak saya punya ayah atau punya ibu seperti dia, bisa mentoleransi nggak kelebihan, kekurangan, kelemahannya dia? Kalau iya, anak-anak saya akan bisa mentoleransi. Ya lanjutlah hubungannya. Gitu. Kenapa? Seringkali kita mungkin orangnya ini kekerasan verbal, kemudian kita mengatakan, sudah deh, kalau sudah nanti jadi pasangan saya bisa mentoleransi. Tapi pikirkan anak-anak. Kalau anak-anak punya ayah atau ibu yang apa sedikit ngomong verbal yang kasar, nyakitin, mereka tumbuh dalam penderitaan nggak? Kalau terus kita nggak tega, wah kalau saya punya anak, saya nggak tega sih anak diperlakukan kayak gini. Ya sudah, berarti nggak
nggak lanjut karena kita nggak tega anak kita diperlakukan seperti itu. Ya. Nah, cukup 2 pertanyaan itu saja. Karena tadi, kenapa sih butuh mentoleransi? Karena nobody's perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Termasuk Anda yang nonton ini juga gitu ya. Jadi jangan ngomongin orang lain, kita sendiri juga harus berkaca. Seperti dokter tadi sudah bilang, SOP-nya harus dilihat, ada 2 tadi. Karena sayang itu tidak memaksa dan sayang itu saling menghargai. Menghargai perbedaan, Menghargai kekurangan. Benar banget ya. Karena kita juga makhluk yang tidak sempurna. Ya, dapat semua. Dokter Debri sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir dalam bincang asik sobatku nih. Kalau nggak kita rem ini akan ngobrol panjang lebar karena ini sesuatu yang menarik dan lagi kekinian nih. Mengenang mantan terindah adalah sebuah tema podcast yang sangat luar biasa untuk menyambut tanggal 14 Februari di tahun 2022 hari Valentine. Baik, sobatku, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah mengikuti bincang asik sobatku dengan tema mengenang mantan terindah bersama dengan Dokter Debre. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solobaru, like, komen, subscribe, juga nyalakan notifikasinya untuk Anda semua yang sudah menyaksikan podcast Bincang Asik Sobatku dari channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Saya dengan Jody Visnu bersama dengan Dr. Debre, kami undur diri. Sampai jumpa lagi pada podcast Bincang Asik Sobatku berikutnya. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.